Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Luar biasa atau biasa-biasa saja? Luar biasa, amin. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul pagi hari di tempat ini. Kita memuji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesehatan, Engkau sudah memberikan kami kekuatan Tuhan, hingga kami boleh pagi ini berkumpul kembali di tempat ini Tuhan, bersama-sama memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Kami ingin menaikkan pujian bagi-Mu, kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Di pagi hari ini biarlah pujian yang kami naikkan menjadi rupa yang harum bagi Engkau Tuhan. Terima kasih, kami akan memulai ibadah kami di dalam nama Yesus. Haleluya, amin, haleluya. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Bangkit, saatnya kami bangkit Tuhan. Oh. Gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Oh, kita buat kalahkan tipu dayanya. Oh, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama siapa? Nama Yesus, semua nama Yesus di atas segalanya. Oh, bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit gereja Tuhan, bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Oh, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama siapa? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Come on semuanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus
di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Namamu Tuhan, menara yang teguh bagi kami. Nama Yesus. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Oh, kau terbesar dan mulia Tuhan. Haleluya. Hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat tanganku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Oh, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya Tuhan, kami memujimu Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Engkau terbesar Tuhan dan mulia, jiwa. Kau terbesar Tuhan, ajaib semua perbuatanmu Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Oh, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu.
memujimu, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu. Oh, Kau terbesar Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk duduk kembali. Kami hidup Tuhan bukan karena kami sendiri Tuhan. Kami hidup bukan karena kekuatan kami, tapi karena kami hidup karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kalau bukan tanpa Engkau Tuhan dalam hidup kami, kalau bukan karena kemurahan-Mu sampai saat ini Tuhan, mungkin kami tidak ada di sini Tuhan. Karena kemurahan-Mu saat ini pada hidup kami semua Tuhan, kami boleh berdiri, kami boleh duduk, kami boleh hadir di sini Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau rancang hidup kami Tuhan sesuai dan seturut kehendak-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya
karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan, berkat kemurahan-Mu kami ada sampai saat ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, semua karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Oh, Rayana Shandaralaba, Kuralana Takaraba Shandaralada. Kami hidup karena kemurahan-Mu Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Merasakan hadiran-Mu lebih lagi Tuhan, lebih-lebih lagi Tuhan. Biarlah urapan-Mu turun di tempat ini pada pagi hari ini. Biarlah hadirat-Mu turun dan nyata di tempat ini Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhi kami Tuhan yang berdoa
dosa ini. Beri kami Tuhan. Haleluya. Selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhi setiap kami Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Benar Tuhan, hadirat-Mu turun di pagi hari ini. Biarlah hadirat-Mu kami rasakan Tuhan. Biarlah setiap kami boleh merasakan kekudusan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Diam dalam bait-Mu, Menikmati kasih. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Oh, Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Benar ya Tuhan, hadirat-Mu lah yang kami rindukan dalam hidup kami. Hadirat-Mu ya Tuhan, yang memberikan kekuatan hidup dalam hidup kami ya Tuhan. Hadirat-Mu memberikan kepada kami semangat yang baru ya Tuhan. Hadirat-Mu ya Tuhan yang memampukan kami boleh mampu menjalani hari-hari kami ya Bapa di surga. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus di pagi hari ini ya Bapa, buat kasih dan setia-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan bagi kami.
Sehingga di pagi Tuhan kami boleh bersama-sama memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Baik di tempat ini, baik di setiap rumah kami masing-masing ya Tuhan. Berkati kami ya Bapa. Terpujilah ya Tuhan Yesus, segala pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan, Engkau disenangkan ya Tuhan. Dan sebentar ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Tuhan, bersabdalah ya Bapa, sehingga kami boleh semakin mengenal Engkau ya Bapa, sehingga kami semakin kuat dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa, kami siapkan hati kami buat firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk, terima kasih. Shalom semuanya. Saya melihat ada wajah-wajah baru. Saya mengucapkan selamat datang, selamat kita beribadah di tempat ini. Juga bagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih yang ada di rumah masing-masing. Tetap antusias, walaupun di rumah masing-masing. Saya percaya hadirat Tuhan sama saja, baik di tempat ini maupun di mana saja. Intinya hati kita tetap kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, khotbah saya di pagi hari ini judulnya Mengenal Allah. Karena memang ini adalah tema bulanan kita. Karena tahun ini fokus kita adalah umat yang mengenal Allah akan menjadi kuat dan bertindak. Namun dalam periode ini kita umat yang mengenal Allah. Daniel 11 ayat 32. Daniel 11 ayat 32 dikatakan di sana. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Bapak Ibu, ini bagaimana Daniel ya melihat sebuah atau menerima sebuah penglihatan. Ya, bagaimana suatu kelak akan terjadi yang namanya kuasa-kuasa lain, maksudnya kekuasaan dalam dunia ini. Bagaimana kekuasaan itu akan berusaha menarik orang-orang percaya untuk tidak lagi percaya kepada Tuhan. Bahkan Alkitab juga mengatakan suatu kelak nanti akan muncul yang namanya antikris. Ya, bagaimana kelompok ini mereka tidak percaya kepada Kristus, bahkan menolak Kristus. Ya, memang antikris sampai hari ini belum ada Bapak Ibu. Namun saya katakan sesungguhnya roh antikris sudah ada. Amin. Roh antikris sudah ada. Bagaimana roh antikris ini menolak kebenaran firman, menolak kebenaran Kristus dalam kehidupan ini. Bahkan sesungguhnya mereka berusaha sekuat mungkin, berusaha seluas mungkin bagaimana orang-orang yang percaya kepada Kristus itu dimurtadkan, bahkan berusaha untuk meninggalkan Kristus. Ya. Lewat apa Bapak Ibu? Banyak hal ya. Bahkan lewat media sosial, bagaimana gencar memberikan opini-opini atau sebuah statement-statement agar orang percaya itu tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Namun Daniel sampaikan di situ, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan kuat, ya, akan tetap kuat dan bertindak. Inilah yang kita harapkan Bapak Ibu di tahun 2022 ini, kita Jemaat Pelita Community secara khusus. Dan saya percaya juga ini menjadi doa kita bersama buat bangsa kita Indonesia ini. Orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus menjadi umat yang mengenal Allah dan kuat. Ya. Sehingga ketika ada waktunya yang namanya pencobaan itu datang, bagaimana persoalan itu datang ke kehidupan kita tidak menjadi pribadi yang lemah. Namun kita menjadi pribadi yang kuat. Untuk itu sebagai kita murid Kristus Bapak Ibu, kita harus mengenal Allah kita yang kita sembah. Kita harus mengenal firman-Nya dengan baik, agar kita tidak diombang-ambingkan, agar kita tidak dibujuk oleh mereka yang menolak Kristus. Ya. Namun kita tetap kuat di dalam Tuhan. Untuk mengenal Allah, ini memang sebuah proses dalam kehidupan kita. Mengenal Allah adalah sebuah proses dalam kehidupan kita. Sampai kapan Bapak Ibu? Ya sampai selama kita hidup. Karena yang namanya mengenal Allah itu tidak semudah membalikkan tangan, tidak semudah yang kita pikirkan. Karena kenapa Bapak Ibu? Mengenal Allah itu adalah sesuatu proses yang harus kita lakukan setiap hari. Kita berdoa, kita baca firman,
kita merenungkan firman setiap hari, maka Tuhan akan tambah-tambahkan hikmatnya kepada kita. Tuhan akan menambah-nambahkan pengetahuan pribadinya kepada kita. Ya, sama seperti ya ketika kita dalam sebuah rumah tangga, saya menikah dengan istri saya mengenal istri saya Yuliana, tentu tidak tidak hanya saja saat saya pacaran dengan dia atau membangun hubungan atau dalam masa pranikah yang sekian tahun. Ketika saya menikah pun sampai hari ini Bapak Ibu, saya masih selalu mengenal istri saya. Karena kenapa? Istri saya itu adalah makhluk hidup, ya. Seorang pribadi yang tiap hari bisa mengalami perubahan atau pertumbuhan emosional, ya kan? Dulu saya dulu saya mengenal dia itu, ya orangnya tenang, slow. Sekarang kalau saya ngomong dia bisa ngegas. Karena kenapa? Mungkin karena faktor pekerjaan, perubahan-perubahan dalam pelayanannya sehingga dia terbawa dengan situasi dalam pekerjaan. Ketika di rumah, setahu saya istri saya ini, "Yang, apa kabar?" "Oh baik sayang." Kalau sekarang, "Yang, apa kabar?" Diam dia lewat B kan, lewat saja. "Ngapo? Nantilah dulu." Kenapa seperti ini? Ada perubahan? Tidak perubahan Bapak Ibu, dia bukan berubah. Karena sesungguhnya dia baru selalu bertumbuh, amin. Demikian juga kita Bapak Ibu mengenal Tuhan. Tuhan yang kita kenal, kita percaya kepada dia, sampai hari ini bahkan yang akan datang, dia akan selalu membawa kita kepada sebuah, Tuhan membawa kita kepada sebuah pengenalan dia yang akan semakin baik, semakin tajam, semakin dalam, semakin spesifik. Sampai kemana Bapak Ibu? Sampai keinginan Tuhan terhadap kita, amin. Jadi mengenal Tuhan itu tidak berhenti hanya saja kita hari ini Bapak Ibu, tapi setiap hari, bahkan sampai selama kita hidup. Itu yang namanya proses pengenalan Allah. Karena memang Allah itu tidak bisa kita pahami dengan pikiran kita, otak kiri kita yang terbatas ini Bapak Ibu, tidak bisa. Allah itu Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, banyak hal sebenarnya yang kita tidak pahami, yang tidak kita ketahui, namun sesungguhnya Tuhan juga mau supaya kita ketahui. Itulah yang disebutkan proses setiap hari harus kita alami dalam hidup ini. Bagaimana kita bisa mengenal Allah Bapak Ibu? Ada 2 poin yang saya sampaikan di pagi hari ini. Yang pertama adalah kita harus tinggal dalam Allah. Untuk kita mengenal Allah Bapak Ibu, kita harus tinggal di dalam Allah itu sendiri. Kita tidak bisa mengenal Allah kalau kita tidak tinggal di dalam Dia. Contoh, kalau saya ingin mengenal keluarga saya, istri saya, anak saya tentu saya harus tinggal bersama-sama dengan istri saya dan anak saya di dalam sebuah rumah, ya, dalam rumah tangga kami. Bisa nggak orang menikah tapi tidak tinggal bersama? Bisa saja, mungkin karena faktor pekerjaan. Satu di Jambi, satu di luar kota Jambi karena faktor pekerjaan. Bisa mengenal, bisa. Namun saya percaya pengenalan itu akan terbatas adanya. Tidak bisa maksimal. Hanya sebatas ya komunikasi pada saat itu. Namun kalau kita tinggal bersama suami istri dan anak, ketika tinggal bersama sebuah rumah, dalam satu rumah, maka di sana akan mengenal, saling mengenal. Bahkan untuk tingkat, untuk mengenal lebih dalam itu, lebih jauh lah itu bahkan jauh lebih cepat. Mungkin satu hari itu, tadinya bisa mengenal satu, tapi karena tinggal bersama, bisa mengenal lebih 1, 2, atau 3. Tentang karakter, tentang gaya hidupnya. Jadi untuk kita mengenal Allah Bapak Ibu, kita harus tinggal di dalam Allah. Ya. Kenapa kita harus tinggal dalam Tuhan Bapak Ibu? Karena di saat kita tinggal dalam Tuhan, di situ kita sedang membangun komunikasi. Di saat kita tinggal bersama dengan Tuhan, kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Lewat apa Bapak Ibu? Lewat baca firman, doa, merenungkan firman. Disitulah kita tinggal bersama dengan Tuhan. Tinggal bersama dengan Tuhan sama juga kita mempraktekkan, melakukan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kalau kita tinggal dalam sebuah rumah, ada nilai-nilai, ada aturan, namun kita tidak melakukannya, itu sebenarnya kita bukan tinggal dalam sebuah rumah tangga tersebut, atau tinggal dalam sebuah keluarga tersebut. Apa bukti kita tinggal dalam sebuah rumah tangga tersebut atau keluarga tersebut? Apa aturan nilai-nilai yang ditetapkan bersama dalam rumah tangga tersebut, keluarga tersebut, kita melakukannya, itu yang dimaksud dengan tinggal dalam keluarga itu. Demikian juga kita Bapak Ibu, kalau kita berkata, Tuhan, aku anakmu, aku mau ikut menyembah Tuhan, aku mau tinggal bersama dengan Engkau. Kita baca firman,
kita baca firman, namun kita tahu firman, namun kita tidak melakukannya, itu sama saja sebenarnya kita tidak tinggal bersama dengan Tuhan. Itu apa namanya itu? Hanya ikut-ikutan. Tuhan bilang, Bapak Ibu lakukan ini ya, nantilah Tuhan, aku udah sanggup, aku udah bisa. Kastoni ini berkat Tuhan, oh puji Tuhan, kalau berkatmu Tuhan saya terima, tapi kalau untuk taat nanti dulu deh. Itu namanya bukan tinggal bersama dengan Tuhan, itu hanya ikut-ikutan saja Bapak Ibu. Jadi untuk kita mengenal Tuhan, pastikan setiap kita Bapak Ibu tinggal di dalam Tuhan, ya, yang artinya adalah kita taat melakukan firman Tuhan tersebut. Di dalam Alkitab saya ambil contoh Raja Daud. Kita tahu bahwa Raja Daud sejak masa kecilnya, sejak masa remajanya, Raja Daud dia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Di mana kita tahu Bapak Ibu ketika dia mengembalakan kambing domba yang dititipkan oleh ayahnya, yang dipercayakan oleh ayahnya, bagaimana Daud itu dia main kecapi, ya. Bahkan kalau kita baca juga di Mazmur, di kitab Mazmur, begitu banyak bagaimana Mazmur Daud, ya, ketika dia hidup tinggal bersama dengan Tuhan. Kita baca Mazmur 27 ayat 4, ini salah satu ya ayat Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud, Mazmur 27 ayat 4. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Raja Daud itu adalah raja yang luar biasa. Bahkan di Alkitab katakan bagaimana Tuhan menyampaikan sebuah pernyataan kepada Daud, bahwa Daud adalah hambaku, aku berkenan kepada dia. Itu sebuah pernyataan yang luar biasa dari Allah kita. Ya. Karena kenapa Bapak Ibu? Tentu itu tidak datang begitu saja. Itu tidak muncul begitu saja datang dari Tuhan kepada Raja Daud. Karena apa? Karena pasti ada proses bagaimana Raja Daud seorang pribadi yang tiap hari membangun hubungan dengan Tuhan, tinggal bersama dengan Tuhan. Itu maka dikatakan di ayat ini, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Bapak Ibu, saya percaya ini bukan hanya kiasan saja, namun inilah sebuah praktek yang dilakukan dalam kehidupan seorang Raja Daud. Diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Hendaklah Bapak Ibu ini harus kita lakukan. Amin. Kita harus punya hati, punya kerinduan diam di rumah Tuhan seumur hidup kita. Saya percaya di saat kita punya kerinduan dan mempraktekkan tinggal di rumah Tuhan seumur hidup kita, dan mempraktekkan apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita, mempraktekkan firman Tuhan yang kita pahami, yang kita ketahui, dan kita lakukan dalam kehidupan kita, saya percaya Bapak Ibu, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan. Banyak hal yang bisa kita kenali dalam Tuhan. Kuasanya, berkatnya, pertolongannya, banyak hal. Maka ketika Daud, ya, bagaimana Daud ketika dia mendengar, ya, ketika bangsa Palestina meremehkan, melecehkan atau merendahkan bangsa Israel pada waktu itu yang dipimpin oleh Raja Saul, ya, maka Daud pasang badan untuk dia menghadapi bangsa Palestina yang dipimpin oleh pahlawannya waktu itu Goliat. Ya. Boleh kita buka dalam 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 33, nanti lanjut ayat 37. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Palestina itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Palestina itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Palestina itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu, ini adalah sebuah pernyataan Raja Daud kepada Raja Saul. Bagaimana ketika Raja Daud mendengar kalau orang Palestina sedang ingin menyerang bangsa Israel.
Bahkan Alkitab katakan bangsa Israel tentaranya ketakutan, Bapak Ibu. Namun ketika Daud mendengar, dia tidak tahan hati. Hatinya tidak tahan bagaimana kalau Allahnya bangsanya diremehkan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga dia datang menghadap Raja Saul pada waktu itu. Ya, dikatakan janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Palestina. Bapak Ibu, ini kenapa Raja Daud bisa mengeluarkan sebuah statement seperti ini? Karena saya percaya Bapak Ibu, karena Daud itu di balik pribadinya yang masih muda, yang sederhana, dia mengenal Allahnya dengan baik. Bahwa Allah yang dia sembah itu mampu menyertai dia, menolong dia, memampukan dia untuk melawan orang-orang yang sedang melawan Tuhan, yang sedang meremehkan bangsanya. Jadi Bapak Ibu, persoalan apapun yang kita hadapi hari ini, kalau kita mengenal Tuhan, saya percaya kita tidak akan pernah takut, tidak akan pernah sembunyi, apalagi sampai kita lari dari sebuah persoalan. Tidak akan pernah. Karena kita tahu bahwa Allah kita itu Allah yang luar biasa, kuasanya tidak terbatas. Dulu, sekarang, sampai akan selama-lamanya kuasanya selalu ada, amin. Mujizatnya selalu ada Bapak Ibu. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, mujizat Allah itu selalu ada. Sebab kuasa Tuhanlah yang menolong kita selalu. Terus ayat 7 dikatakan, ayat 37, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Bapak Ibu, inilah pengalaman Raja Daud. Pengalaman Raja Daud ini bagaimana ketika dia menggembalakan kambing domba yang dipercayakan oleh ayahnya, ketika singa atau beruang ingin menyerang dombanya, bagaimana Raja Daud maju untuk mengusir atau melawan daripada binatang buas tersebut. Sehingga dia melihat, sehingga dia boleh tahu, oh ternyata Tuhanku itu menolong saya. Untuk menjaga domba saja Tuhan memberikan keberanian kepada Raja Daud. Apalagi dalam hal ini untuk bangsanya. Daud begitu luar biasa. Dia begitu percaya diri luar biasa karena Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 49. 1 Samuel 17 ayat 45 lanjut sampai 49. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Ini bagaimana Raja Daud menghadapi bangsa Filistin dan yang dipimpin oleh panglimanya atau pahlawannya itu Goliat dengan nama Tuhan. Cukup sederhana sekali sebenarnya bagaimana alat yang dipakai oleh Daud. Namun saya percaya Bapak Ibu, selain keahlian daripada Daud dalam menembak atau dalam menggunakan senjatanya, namun saya percaya di situ ada campur tangan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita ini terbatas adanya. Pengalaman kita itu sangat terbatas adanya. Skill yang kita miliki terbatas adanya. Namun saya percaya Bapak Ibu, di saat kita hidup tinggal bersama dengan Tuhan, di sana kita memahami bagaimana Tuhan selalu menyertai kita. Sehingga apa yang kita miliki Tuhan bisa sertai, Tuhan bisa mampukan untuk kita menghadapi hari-hari ini. Walaupun Raja Daud setiap hari dia boleh menghadapi masalah tantangan ketika dia mengembalakan kambing dombanya, tetapi dia tidak mengandalkan kekuatannya, tapi dia mengandalkan Tuhan. Seperti ayat di atas tadi dikatakan, Tuhan sama seperti Tuhan menyertai saya, demikian juga Tuhan akan menyertai saya ketika saya menghadapi bangsa Filistin, Bapak Ibu. Jadi mari setiap kita orang percaya Bapak Ibu, yang pertama, untuk kita mengenal Tuhan, kita harus tinggal dalam Tuhan. Amin. Di saat kita ada tinggal bersama dengan Tuhan, bagaimana kita membangun komunikasi lewat doa, baca firman, maka kita akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan Bapak Ibu? Yang kedua, lewat persoalan hidup atau lewat masalah yang kita alami. Mazmur 119 ayat 71. Mazmur 119 ayat 71 dikatakan,
bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Ini juga ungkapan yang disampaikan oleh Raja Daud, Bapak Ibu. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Jadi saya juga pribadi sering mengalami Tuhan lewat persoalan yang saya hadapi. Bahkan ini pun saya sampaikan kepada teman-teman staf di Pelita ini. Teman-teman, Bapak Ibu, ingat untuk kita mengenal Allah, ada hal yang lebih efektif lagi atau yang lebih mujarab saya katakan. Apa itu? Lewat persoalan hidup. Memang tidak enak Bapak Ibu, memang tidak mudah. Tapi saya percaya lewat persoalan yang kita alami, yang Tuhan izinkan yang kita alami Bapak Ibu, sesungguhnya disitulah cara Tuhan membawa kita mengenal Dia lebih dalam lagi. Amin. Bahkan luar biasa, ya, luar biasa. Saya ambil dari kisah Ayub. Kita tahu bahwa Ayub itu adalah seorang yang saleh, ya. Alkitab katakan Ayub itu seorang yang saleh, tiap hari dia mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan. Kalau anaknya itu nanti mana tahu melakukan dosa. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena memang Ayub ini orang yang diberkati Tuhan, orang yang kaya pada zamannya. Anaknya ada 10, ya, 7 laki-laki, 3 perempuan. Tiap hari saking kayanya mereka melakukan perjamuan kasih. Nanti di rumah anak pertama, anak kedua, ya sampai Ayub bilang dia harus mempersembahkan korban keselamatan. Mana tahu anaknya melakukan dosa. Singkat cerita Bapak Ibu, bagaimana Tuhan mengizinkan Ayub itu mengalami persoalan dalam hidupnya. Ya. Satu ketika, bagaimana kambing dombanya, ya, kambing dombanya itu mati, ya, dirampas, ya. Terus apalagi keledainya sedang dirampas juga, yang sedang membajak dirampas. Terakhir sampai anaknya, ya, yang sedang melakukan perjamuan kasih di rumah anak yang sulung. Tiba-tiba angin ribut datang menimpa anaknya, maka semua anaknya meninggal. Ya, dalam proses ini, ketika kambing dombanya dirampas, salah satu pekerjanya ngomong kepada Ayub, itu dirampas kambing domba kita. Ketika sapinya dan keledainya sedang membajak, disambar oleh api dari langit, diselamatkan satu orang menyampaikan kepada Ayub. Tak lama kemudian anaknya meninggal, lalu diberitahukan kepada Ayub. Wow, luar biasa. Ya. Namun apa respon Ayub Bapak Ibu? Kita baca di Ayub 1 ayat 21. Ayub 1 ayat 21 dikatakan, katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di sini Bapak Ibu, Ayub memiliki respon yang benar. Luar biasa. Jadi setiap kita Bapak Ibu, apapun yang kita alami hari-hari ini, ya saya percaya kalau itu Tuhan izinkan dalam hidup kita, ya, namun hendak kita memiliki respon benar, ya. Di ayat ini bagaimana Ayub memiliki respon yang benar. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu dengan kita? Kalau kita mengalami persoalan, bisakah kita menyampaikan seperti ini? Atau kita, aduh sudahlah Pak, Tuhan nantilah dulu. Kalau ada berkatnya baru Tuhan, kalau enggak bukan Tuhan. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Kita boleh belajar lagi. Ternyata tidak sampai hanya di situ. Bagaimana Tuhan yang mengizinkan kalau tubuh daripada Ayub itu mengalami yang namanya sakit borok, ya, sakit kulit, sehingga mengalami seluruh tubuhnya mengalami yang namanya borok. Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bagaimana Tuhan mengizinkan Ayub itu mengalami sakit kulit, borok,
ya mengalami cukup gatal, Alkitab katakan dia sampai mengambil beling untuk menggarut tubuhnya saking gatalnya. Namun ya istrinya berkata, Bapak Ibu, engkau berbicara seperti ayat 9. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ya, ternyata Bapak Ibu yang selama ini Ayub memiliki istri yang hidup bersama, sudah memiliki 10 anak. Ketika persoalan datang, bagaimana istrinya tidak kuat melihat penderitaan yang dialami, ya, sampai istrinya berkata, masihkah bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Saya mau sampaikan Bapak Ibu, ibu-ibu di tempat ini, janganlah seperti istri Ayub. Ya, ketika suamimu diberkati, puji Tuhan. Amin. Ketika pun tidak diberkati, engkau harus berkata, puji Tuhan. Pak, kita harus tetap kuat bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti berkati. Jangan sampai terbalik Bapak Ibu. Kau nak mimpin komsel lagi, kau nak besok lagi. Kau benahi dulu keluargamu. Kau benahi dulu rumah tanggamu. Jangan sampai kau sepertinya hebat di luar, tapi kau di rumah seperti ini. Bapak Ibu, persoalan yang kita hadapi Tuhan izinkan kita alami, tetapi pelayanan tetap jalan. Amin. Yang penting jangan sampai melanggar etika-etika firman, etika-etika Alkitab. Itu saja. Kalau ada yang melanggar etika, nah pelayanan memang mungkin stop dulu. Tapi karena pada persoalan hidup enggak apa-apa. Mana tahu lihat persoalan yang kita alami, kita menjadi saksi kepada orang lain. Amin. Bahkan istrinya katakan, kutukilah Allahmu dan matilah. Wah, sebenarnya ini sudah anaknya mati, mengalami tubuh yang sakit, ada pula keluar kalimat dari istrinya, kutukilah Allahmu dan matilah. Kira-kira, matilah kau Pak, kau yang kurawat. Sudah anak kita mati, kau pula yang harus kurawat. Sorry Bella, kau hidup sendirilah, aku pergilah dulu ya. Nah, kira-kira itu sebenarnya kan cari aman nih, ya istrinya. Tetapi Ayub luar biasa Bapak Ibu. Ya, tetapi jawab Ayub kepadanya ayat 10, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Dalam tahap ini bagaimana Ayub tetap memiliki respon benar. Namun Bapak Ibu, dalam perjalanan kehidupannya, kalau kita baca sampai pasal berikutnya, ya itu bagaimana Ayub sudah mengalami sebuah kegoncangan hati dan jiwanya. Begitu para teman-temannya, sahabat-sahabatnya datang untuk menasehati, ya. Sehingga di Ayub 3 ayat 1 sampai 3, Ayub 3 ayat 1 sampai 3, sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Inilah puncak bagaimana Ayub tidak tahan lagi atas persoalan yang dialami. Sehingga dia berkata, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Bapak Ibu, kita belajar dari kisah Ayub ini. Terkadang kita sebagai orang percaya sepertinya kuat. Sepertinya kita mengenal Tuhan. Ya, di awal kita berespon benar, tetapi waktu yang menguji Bapak Ibu. Namun lewat kisah Ayub ini kita boleh belajar. Persoalan apapun yang kita alami, hendaklah dari awal sampai akhir perjalanan kita, hendaklah kita berkata, Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin. Jangan sampai kita mengutuki hari kelahiran kita. Lanjut lagi di ayat ini saya ambil singkat saja. Di ayat 42. Ayat 42 ayat 1 sampai 2, nanti ayat 5 sampai 6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Di ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Bapak Ibu, kisah ini saya baca
saya singkat. Namun kalau kita baca Bapak Ibu dari pasal 2 sampai pasal 41 itu bagaimana sebenarnya Ayub mengalami persoalan yang luar biasa. Namun saya sampaikan adalah kalau kita mengalami sebuah persoalan, Tuhan berperkara dengan hidup kita Bapak Ibu. Sesungguhnya ketika Tuhan berperkara dengan kita, sesungguhnya Tuhan membawa kita untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Yang saya mau katakan adalah izinkan Tuhan lewat persoalan yang kita alami, Tuhan membawa kita untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Amin. Baik kuasanya, baik kasihnya, baik mujizatnya. Sehingga kita boleh berkata, kalau selama ini aku hanya mendengar tentang Engkau dari orang saja, dari orang lain, kesaksian orang lain. Namun hari ini aku mengenal Engkau ya Tuhan lewat apa yang kualami. Sesungguhnya Tuhan rindu, Tuhan pingin kita ini mengenal Dia lewat apa yang kita alami Bapak Ibu bersama dengan Dia. Bagaimana ketika Petrus kapalnya diombang-ambingkan oleh angin ribut. Tuhan datang sampai muridnya bilang, itu hantu. Ya. Itu hantu katanya kan. Memang terkadang kalau ada persoalan Bapak Ibu, Tuhan pun sepertinya kayak hantu ya kan. Karena kenapa? Sudah kalep, sudah tidak normal lagi, tidak stabil lagi. Ya, kadang kita pikir ini firman Tuhan, padahal firman hantu. Firman Tuhan kita bilang seperti firman hantu, kita agak bingung. Di sini kita butuh peneguhan dari Tuhan. Amin. Kita harus dekat sama Tuhan. Sehingga Petrus bicara, Tuhan kalau itu Engkau izinin aku jalan, datanglah. Sehingga Petrus keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Namun ketika dia merasakan angin ribut, dia tenggelam. Sehingga Tuhan langsung menangkap tangannya dan mengangkat dia dan kembali kepada perahu. Bapak Ibu, sehingga lewat itu Petrus mengalami yang namanya pengalaman yang supranatural, bisa berjalan di atas air. Selain Yesus berjalan di atas air, ada pribadi itu lagi, yaitu Petrus. Bapak Ibu, pengalaman yang kita alami, masalah yang kita alami dalam hidup kita, itu tidak selalu membawa kita hancur, tidak selalu membawa kita sesuatu hal yang mengalami kehidupan yang malang, bukan. Kalau kita berespon benar di hadapan Tuhan, Bapak Ibu, saya percaya lewat persoalan yang kita alami, justru disitulah kita mengalami Tuhan lebih dalam lagi, bahkan lebih efektif, bahkan lebih cepat kita mengalami kuasa Tuhan di dalam persoalan yang kita alami. Saya pernah saksikan ketika anak kami Opili, ya, dia mengalami demam, sudah 2 hari 3 hari bawa ke dokter tidak sembuh-sembuh, sudah 4 hari ini sudah hari keempat nih, sudah mengalami hidrasi. Suatu hari keempat kalau tidak salah atau udah malam kelima, dia malamnya subuh-subuh jam 1 sampai 2 dia saking demamnya itu sudah mulai ini. Kami mau ke dokter, mau gimana bingung. Tapi waktu itu suara Tuhan berbicara keras kepada hati kami, saya dan istri, berdoa saja, berdoa. Sehingga apa yang kami lakukan Bapak Ibu, ini tindakan iman kami ya, ini pengalaman kami. Karena sudah hari pertama, hari kedua sudah ke dokter, sudah kasih obat tapi tidak turun-turun. Kami berdoa, Tuhan, anak kami lagi berbaring, kami berdoa, Tuhan, kami menyembah, berdoa kepada Tuhan. Terus saya ngomong dalam nama Yesus, Opi sembuh, demamnya turun. Begitu kami berdoa kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit, begitu amin Bapak Ibu, itu Opi itu langsung kayak tenang. Tidak merengek-rengek lagi. Kami lihat, kami pantau 10, 20 menit, 30 menit, kayaknya sudah tensi, kasih termometer sudah turun. Karena kami udah capeknya, kami tidur. Besok pagi kami bangun. Tahu apa yang terjadi? OP itu sembuh, demamnya sama sekali tidak ada. Begitu tes sudah 37. Luar biasa. Tadinya kasih obat, udah 3 hari 4 hari tidak turun, bingung. Ya. Sehingga lewat di situ Bapak Ibu, pengalaman itu bagaimana Tuhan menolong kami. Sesungguhnya mujizat Tuhan itu selalu ada. Amin. Jadi Bapak Ibu, saya mau teguhkan persoalan apapun yang Ibu alami hari-hari ini, ya, izinkan Tuhan membawa Ibu lebih dalam lagi untuk mengenal Dia. Sehingga kita menjadi pribadi yang kuat Bapak Ibu. Di saat kita tinggal bersama dengan Tuhan, lewat persoalan yang kita alami Bapak Ibu, kita menjadi pribadi yang kuat.
yang bisa bertindak. Sehingga ketika ada hal-hal yang coba membawa kita untuk meninggalkan Tuhan, kita tidak akan bisa diombang-ambingkan, kita tidak ikut-ikut lagi. Karena kenapa Bapak Ibu? Kita sungguh mengenal Tuhan dengan baik. Amin. Amin firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah kami dengar ya Tuhan. Bagaimana ya Tuhan kami untuk mengenal Engkau ya Bapa, kami boleh tinggal bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Seperti hamba-Mu Daud ya Tuhan yang rindu tinggal di dalam hadirat-Mu, tinggal dalam rumah-Mu ya Tuhan, mengenal Engkau lebih dalam. Dan biarlah juga ya Tuhan lihat persoalan yang kami alami ya Tuhan Yesus. Kami mengenal Engkau ya Tuhan, pertolongan-Mu yang begitu luar biasa, kuasa-Mu yang menyertai kami, yang memampukan kami ya Tuhan Yesus, melewati hari-hari kami ya Bapa di surga. Sehingga lihat persoalan yang kami alami ya Tuhan, kami mengenal Engkau ya Bapa. Engkau Allah penolong kami yang setia. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Jadi seperti apa yang disampaikan Pak Kastoni pagi hari ini, dan juga apa yang disampaikan Pak Ayong tanggal 1 yang lalu, 1 Januari, bahwa untuk kita bisa lebih mengenal Tuhan, itu kita harus punya pengetahuan firman, terus pengalaman dan pencerahan dalam tuntunan Roh Kudus tentunya. Makanya seperti Pak Kastani tadi katakan, jangan alergi dengan yang namanya masalah, situasi sulit. Karena justru saat-saat seperti itulah kita bisa teruji. Karena kalau kita baca juga dalam 2 Timotius 3 ayat 10 mulai, jelas ayat firman Tuhan katakan iman itu bertumbuh, pengenalan kita akan Tuhan itu bertumbuh lewat yang namanya penganiayaan dan baca firman. Nah itu jangan lupa Bapak Ibu ya. Jadi pengetahuan, pengalaman. Nah hari ini Pak Kastoni mengingatkan kita di poin yang kedua tentang pengalaman, baik itu Ayub, Daud, ngomong kanan kiri, gak usah takut, gak usah alergi, taat saja lakukan firman, karena engkau mengenal Tuhan. Amin. Oke, Tuhan memberkati. Kita akan dengarkan beberapa multimedia. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Eng Siu Eng, Mama dari Bapak Riko Nertaya, Mama mertua dari Ibu Afian Nela Siregar pada hari Kamis 27 Januari 2022. Jenazah dikebumikan pada hari Sabtu 29 Januari 2022. Saudara lihat gedung yang di belakang kami, ini adalah gedung sekolah Tunas Pelita Bangsa yang ada di Jambi. Karena kasih karunia Tuhan, bangunannya bisa berdiri dengan sangat baik. Dan saya percaya ini semua berkat dan kasih karunia Tuhan. Dan ini adalah tempat di mana kami membangun mimpi, visi, misi, dan cita-cita untuk bisa membantu banyak anak untuk bisa sekolah dengan layak. Karena kami percaya bahwa setiap anak berhak untuk bisa sekolah dengan layak. Dan ketika gedung ini sudah berdiri, ini waktunya kami untuk mengisi dan membantu orang-orang di sekitar kami yang Tuhan kirimkan, supaya mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Karena mereka semua deserve untuk mendapatkan itu semua. Dan hari ini kami membutuhkan bantuan Bapak Ibu semua. Kalau memang ingin membantu anak-anak ini, membantu kami melalui kepanjangan tangan kami, membantu mereka, Bapak Ibu bisa hubungi kami. Kami akan dengan senang hati menerima, berkonsultasi, apa yang Bapak Ibu bisa bantu untuk bisa mewujudkan mimpi anak-anak, melihat senyum mereka bisa mendapat pendidikan yang layak. Jadi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
diadakan ibadah Imlek pada tanggal 1 Februari 2022 sebanyak 2 ibadah, yakni ibadah umum di ruangan anggrek dan ibadah Tionghoa di ruangan Sakura pada jam 8 pagi di Sekretariat Pelita. Akan diadakan doa puasa pelayan pada hari Sabtu 5 Februari 2022 di Sekretariat Pelita, ruangan anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Di hari Selasa nanti Bapak Ibu kita ada ibadah merayakan Tahun Baru Imlek di 2 tempat, baik di ruang anggrek maupun di Sakura di jam yang sama, jam 8 pagi. Nah tadi ada informasi tentang sekolah kita, Pak Peter Wijaya per tahun ini dia sudah mengambil tanggung jawab untuk menjadi ketua yayasan sekolah dan salah satu program yang di launching. Dan mari kita sama-sama doakan, dan kalau Bapak Ibu ada berkat lebih yang Tuhan memang mau beri. Jadi GNOTA, gerakan orang tua asuh Bapak Ibu, adopsi. Karena kan kalau orang lihat mungkin gedung sekolah kita, wah ini pasti mahal. Kita enggak, kita masih tetap pada visi, kita memberikan pendidikan yang layak dengan biaya yang murah. Tapi kan operasional kan tetap harus dikeluarkan Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu yang mau membantu, baik minimal doa, terus ada barang-barang apa yang bisa disumbangkan, atau mau adopsi 1-2 orang anak untuk diadopsi sebagai anak asuh, untuk dibiayai sekolah seperti tadi sudah tertera. Untuk lebih lanjut Bapak Ibu boleh hubungin pihak yayasan atau melalui Pak Kastoni, dan saya juga boleh, nanti akan dilanjutkan. Oke, itu saja info tambahan, dan sekali lagi saya menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali, saya lihat ada C. Vivian. Selamat datang, selamat bergabung. Kalau belum ada tempat ibadah yang menetap, dan juga ada wajah-wajah baru, stok lama, maksudnya karena memang kan ini menjelang Imlek, banyak yang pulang ke Jambi ya. Kemarin penerbangan memang semua penuh, satu keluarga rata-rata pulang kampung semua. Oke, tapi tetap ingat jaga protokol kesehatan. Amin. Kita tetap percaya perlindungan Tuhan, tapi tetap jaga protokol kesehatan dan gunakan momen Imlek ini dengan bijak, khususnya visi yang Tuhan taruh, menjadi umat yang kuat, mengenal terus bertindak. Bukan cuma sekedar bertindak makan minum kue dan minum-minum, tapi sampaikan dan beritakan siapa itu Yesus. Amin. Oke, mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri pertemuan ibadah kita pagi hari ini. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ini kerinduan hati kami Tuhan, untuk kami lebih mengenal dan semakin mengenal Engkau, sehingga kami menjadi pribadi yang tetap kuat, sekalipun di masa-masa yang sulit, bahkan masa-masa yang gelap dalam hidup kami. Karena kami mengenal siapa Engkau Allah yang kami sembah di dalam Yesus. Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami, yang tidak pernah meninggalkan kami di setiap masa dan musim hidup kami. Dan kami mengenal Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara, dan semua yang terbaik itu datangnya daripadamu.
Sebab itu bawa kami lebih mengenal Engkau, sehingga kami menjadi pribadi yang kuat. Bukan hanya sekedar menghadapi masalah, tapi kami mau bertindak, memperkenalkan Engkau kepada semua orang Tuhan. Supaya mereka juga mengenal Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang meneguhkan hati setiap kami. Untuk kami tidak takut di masa-masa yang sulit. Justru karena masa-masa itulah yang akan membuat kami lebih percaya dan mengenal Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah tangan kuasa-Mu menyertai hidup kami. Tangan kuasa-Mu menuntun langkah demi langkah hidup kami sepanjang minggu ke depan ini Tuhan. Bahkan di momen Imlek ini, biar kami menggunakan setiap momen waktu dan kesempatan yang Kau beri untuk kami bertindak memberitakan kabar baik itu. Tuhan, terima kasih. Biarlah tangan kuasa-Mu menyertai umat-Mu, melindungi, menjagai, dan memberkati di sepanjang minggu ini, bahkan di sepanjang umur hidup kami. Kasih dari Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus, menyertai setiap kita mulai hari ini sampai Maranatha, Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua terima berkat, mereka katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.